Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang bulan apa? Kak Selvi tahu nggak? Bulan Desember ya? Iya dong, bulan terakhir, bulan ke-12. Kalau bulan Desember ingatnya sama apa? Kayaknya hadiah. Hadiah, wah si Kak Selvi mah dong pengennya hadiah terus. Iya tahu hadiah itu bagus gitu ya, tapi enggak ada yang lebih spesial gitu, tahu? Liburan. Ibu kan sama aja, bukan? Kalau Desember itu Tuhan Yesus lahir. Oh iya bener, anak-anak Victory Kids Tuhan Yesus lahir di bulan Desember ya. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus lahir? Kalau kata Kak Selvi apa ya? Aku nggak mau kasih Kenapa tahu. Kebetulan gitu? Ih bukan, soalnya Tuhan Yesus tuh sayang sama kita. Oh iya bener. Sayang banget. Oh sayang banget. Banget. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita. Sekarang kita mau nyanyiin satu pujian, judulnya Sayang Disayang. Yuk kita bangkit berdiri ya semuanya. Let's go. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Kita mau nyanyi lagi yuk. Iya, ayo. Nyanyi Tapi apa harus lebih semangat. Oh iya, ada gerakannya Mak? Ada lah, Oh, kalau nggak ada iya. mah udah bosen aku mah. Victoria Kids mah harus selalu semangat ya, bener nggak? Iya, yang masih duduk-duduk. Kayaknya masih ada yang duduk. Udah Ayo, kecewa, kita berdiri. kecewa ya dong, berdiri semuanya berdiri. Iya, Kita let's nyanyi go. lagu apa? Kita nyanyi Happy Ayaya ya. Oke. Happy Ayaya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ayaya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kids. Apa kabarnya? Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Amin ya, Tuhan Yesus sungguh baik. Oleh karena itu, kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan sungguh amat baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh amat baik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Billy mengajak adik-adik semuanya untuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami kembali lagi beribadah secara online. Oleh karena itu, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mendapatkan berkat-Mu yang luar biasa daripada firman Tuhan itu. Dan biarlah kami juga mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah tentang malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf di dalam mimpi. Namun sebelumnya, Kak Billy akan mengulang sedikit tentang firman Tuhan yang kita dengar di 2 minggu yang lalu. Di mana 2 minggu lalu, Kak Dev cerita tentang Maria mendengar dan mempercayai kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Di mana malaikat Tuhan atau malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa Maria sedang mengandung atau sedang hamil. Nah, adik-adik, sebelumnya juga Maria sudah bertunangan dan dia sedang menjalani masa tunangannya. Nah, adik-adik mau pengen tahu siapa tunangan Maria? Yuk kita sama-sama baca di dalam firman Tuhan yang terambil dari Matius 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan dibacakan oleh teman-teman kita yang Kak Billy sudah minta bantuan kepada mereka untuk membacakan buat kita semua. Adik-adik semuanya di rumah silakan menyimaknya dengan baik. Dan Matius 1 ayat yang ke-18 akan dibacakan oleh teman kita Jason, dan Matius 1 ayat yang ke-19 akan dibacakan oleh teman kita Clara. Silakan Jason. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Hai, nama saya Clara. Saya mau membaca kitab dari Injil Matius pasal 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Jason dan Clara sudah membacakan ayat firman Tuhannya. Nah, adik-adik, ternyata tunangan Maria itu bernama Yusuf. Dan mereka sudah bertunangan. Dan mereka sedang menjalani masa-masa tunangan mereka. Tetapi adik-adik, tiba-tiba Maria mendadak hamil. Dan kata firman Tuhan, Maria hamil bukan karena Yusuf. Dan juga bukan karena laki-laki lain. Tetapi Maria hamil karena kuasa Roh Kudus. Dan ketika Yusuf suaminya mengetahui bahwa Maria tunangannya atau istrinya sedang hamil, akhirnya Yusuf bermaksud atau ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Artinya dia tidak mau menceraikan Maria sampai orang lain tahu, tetapi secara diam-diam. Karena Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Karena di dalam Alkitab, Yusuf disebut sebagai seorang laki-laki yang sangat tulus hatinya atau sangat baik hatinya. Sehingga ketika ia tahu Maria hamil, dia tidak menggosipkan Maria dan tidak mencemarkan nama baik Maria. Tetapi yang Yusuf mau lakukan adalah dia ingin mau menceraikan Maria secara diam-diam. Nah, adik-adik, ketika Yusuf bermaksud untuk menceraikan Maria, maka nampaklah malaikat Tuhan mendatangi Yusuf di dalam mimpinya.
Adik-adik mau ingin tahu apa yang malaikat Tuhan hendak katakan kepada Yusuf? Mau ingin tahu? Ayo kepo dong, gak apa kepo. Kepo tentang firman Tuhan adik-adik gak apa, ayo mau kita ingin tahu gak? Nah semua pada kepo nih, semua pada ingin tahu nih tentang firman Tuhan. Apa yang mau disampaikan malaikat Tuhan kepada Yusuf? Nah kalau begitu saya persilakan teman kita Emil untuk membacakan Matius 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan Matius 1 ayat ke-22 sampai dengan ayat 23 akan dibacakan oleh teman kita Bennett. Silakan Emil. Matius 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih Emil dan Bennett sudah membacakan ayat firman Tuhannya. Nah adik-adik, ternyata ketika Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat Tuhan langsung datang menemui Yusuf di dalam mimpi. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, kamu tidak boleh menceraikan Maria sebagai istrimu. Dan anak yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Dan Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau Yusuf harus menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Supaya genaplah nats yang disampaikan oleh Nabi, yaitu Nabi Yesaya, bahwa sesungguhnya anak darah akan mengandung. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Wah adik-adik, ternyata kabar yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf adalah tentang bahwa Maria itu benar. Dia hamil karena Roh Kudus, bukan karena laki-laki lain. Dan malaikat juga perintahkan kepada Yusuf supaya Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Supaya Yusuf membatalkan gugatan cerainya terhadap Maria. Wah adik-adik, ini adalah kabar yang menggembirakan lagi. Sungguh menyenangkan. Malaikat juga mengatakan bahwa Yesus ini yang lahir akan menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dia juga adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Jadi Yusuf tidak boleh menceraikan Maria sebagai istrinya, tetapi harus tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Wah adik-adik, kok Alkitab menulisnya sebagai suami istri ya? Ada apa ya? Nah begini nih adik-adik, di tradisi orang Yahudi, orang yang bertunangan yang sudah umur atau yang sudah dewasa, mereka sudah disebut sebagai suami istri. Namun mereka dilarang untuk hidup sebagai suami istri. Artinya mereka tidak boleh hidup tinggal dalam satu rumah, apalagi tidur berduaan. Jadi mereka hanya disebut sebagai suami istri ya. Itulah mengapa Alkitab menulisnya sebagai suami istri. Wah adik-adik, dengan Yusuf mendengar perkataan dari malaikat Tuhan, dengan Yusuf mendengar kabar dari malaikat Tuhan bahwa Maria hamil karena Roh Kudus, dan Yusuf diperintahkan tidak boleh menceraikan Maria dan tetap harus mengambil Maria sebagai istri Yusuf. Apakah Yusuf akan taat
atau mendengar dan melakukannya apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya, atau sebaliknya? Apakah Yusuf akan tetap melakukan gugatan cerai dengan Maria? Yuk, jawabannya ada di dalam Injil Matius 1 ayat yang ke-24. Dan ini akan dibacakan oleh teman kita, Brian. Silakan Brian. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Terima kasih Brian sudah membacakan ayat firman Tuhannya. Wow, adik-adik, ternyata jawabannya adalah Yusuf membatalkan gugatan cerainya terhadap Maria. Dan Yusuf taat terhadap apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan tersebut. Yusuf tetap mau mengambil Maria sebagai istrinya. Wah, hebat sekali ya Yusuf. Yang tadinya Yusuf takut, yang tadinya Yusuf malu atau Yusuf ingin menceraikan Maria, akhirnya batallah niat atau maksudnya itu. Dan Yusuf mempercayai apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya, yaitu dia tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, adik-adik, melalui kisah Yusuf kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, kita tidak boleh membuka rahasia orang lain di depan umum. Ya, jadi kita tidak boleh membuka rahasia orang lain di depan umum. Kita cukup tahu saja ya, tidak boleh menceritakan kisah hidupnya kepada orang lain ya. Cukup tahu saja ya, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria hamil, Yusuf tidak marah. Yusuf tidak mencemarkan nama baik Maria, tetapi Yusuf hanya ingin berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Jadi adik-adik jangan suka untuk ngomongin orang ya. Kalau ketemu temannya langsung ngomongin papi maminya di situ, langsung ngomongin adiknya di situ, ngomongin kokonya di situ, nggak boleh ya. Terus yang kedua yang kita belajar dari Yusuf adalah orang yang taat dan dengar-dengaran. Jadi kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran, taat, tidak mau untuk menyaut-nyaut dengan papi mami kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Kalau tujuannya baik, kita harus lakukan. Contohnya nih, Cifani bilang Brian belajar, ya Brian harus belajar. Ciselvi bilang Jason belajar, ya Jason harus belajar. Emil belajar, ya harus Emil belajar karena tujuannya adalah baik. Jadi adik-adik gak boleh untuk melawan ya. Harus jadi anak yang dengar-dengaran, dan yang kedua adalah menjadi anak yang taat. Itu deh hal yang kita pelajari dari Yusuf untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan ayat hafalan kita adalah terambil dari Matius 1 ayat yang ke-23. Kabili ringkas ya. Ayat hafalannya bunyinya demikian. Matius 1 ayat 23. Immanuel, Allah beserta kita. Sekali lagi, Immanuel, Allah beserta kita. Dihafal ya dan dikirimkan ke gurunya masing-masing. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Saya mengajak adik-adik semuanya untuk kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami sudah mendengar kisah tentang Yusuf, di mana Yusuf tidak mencemarkan nama baik Maria dan tidak melawan terhadap apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya. Tetapi Yusuf menjadi pribadi yang taat, dengar-dengaran, dan melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dan percaya bahwa anak itu adalah dari Roh Kudus. Biarkanlah kami juga Tuhan, khususnya anak-anak Victory Kids Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu menyampaikan informasi yang berguna, informasi yang
membangkitkan semangat orang lain dan juga menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Adik-adik, mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Tuhan Yesus, kasih sayang dengan Roh Kudus yang manis, mengalir dalam kehidupan adik-adik Victory Kids, mengalir dalam kehidupan kita semua, menyertai kita semua dengan kasih sayang, sukacita, damai sejahtera, mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.